Goedemorgen, selamat pagi. Hari ini hari Minggu pagi. Semua masih pada tidur tuh. Orangnya nggak bisa outslapen atau bangunnya nggak bisa siap. Nah sekarang ini baru jam 9 lewat seperempat. Matahari hari ini diperkirakan bersinar terik sekali. Jadi sekarang kan lagi musim semi. Hari ini katanya 22 derajat. Mumpung masih belum panas banget, aku mau jalan-jalan. Jadi aku kasih tunjukin gimana suasana musim semi di tempat daerah rumahku yang pada vlog-vlog sebelumnya udah aku kasih lihat pada waktu musim gugur dan musim panas. Nah sekarang aku mau mulai jalan-jalan aja. Aku udah bawa air ini tuh satu. Ntar kalau aku udah lama nggak olahraga, karena olahraga tempatku tuh ditutup karena corona. Jadi aku belum begitu sehat waktu itu, jadinya nggak bisa jalan-jalan lagi. Sekarang aku mau mulai, badanku udah enakan, seger, mumpung udaranya nih seger, mataharinya belum begitu terik. Ya, simak terus vlogku. Nah, sekarang aku mau jalan-jalan dulu yang udah ditanam kemarin tuh. Ya, bunganya. Ini Blaudrapennya udah mulai. Ini bunga-bunganya nih tuh, yang aku tanam kemarin. Ini bunga-bunga tuh udah mulai pada nongol. Ini juga daun pohon sakuranya nih tuh. Nih udah pada nongol daun-daunnya. Itu juga bunga hortensia, daunnya juga udah pada nongol. Nanti bunganya pas bulan Juli, Agustus, September baru keluar. Ini yang numbuh ini adalah bunga-bunga musim semi semuanya. Bunga-bunga musim semi. Nah ini bunga tulipnya nih tuh. Agak telat sih, biasa aku lewatin kalau jalan-jalan tuh dari arah sana tuh daerah rumahku. Tuh, airnya sekarang ini bebek halo bebek ini bebek kalau lagi musim semi ini biasanya melahirkan, ini punya anak kecil-kecil. Terusin lagi aja jalannya. Aku mau jalan ke arah sana tuh. Ini aku lihat sih masih banyak orang yang lagi pada ngajak anjingnya tuh dari tempat sepi aja yang nggak banyak orang. Ini ternyata tuh banyak orang lagi pada ngajak anjingnya jalan-jalan. Nah ini daerah deket rumahku tuh, tempat perumahan. Ini namanya di Belanda rumah-rumah kayak gini nih namanya enkesienwoning. Sekarang cari yang ke arah sini aja deh. Ini cuaca musim semi nih enak banget ini. Ini lihat daun-daun tuh udah pada, tadi udah kan mati tuh daun-daun, kelihatan daun-daun mudanya tuh udah pada kelihatan. Pohon-pohon udah mulai tumbuh daunnya. Sekarang aku lewat sini aja deh yang sepi. Nah ini enak banget nih jalan-jalan pagi, udaranya seger. Aku nggak usah pakai jas nih. Ini bebek, banyak bebek. Nah, sekarang nih tuh lihat suasananya, suasana musim semi. Nah, aku mau ke arah sana tuh. Di sana tuh ada sawah-sawah, pemandangannya bagus. Rumah. Banyak orang, aku ke arah sini aja yang sepi. Karena corona kita nggak boleh keluar-keluar, dan kalau keluar juga carinya di tempat-tempat yang nggak banyak. Nah ini tuh banyak orang yang lagi pada olahraga juga, dan
Ini musim semi di Belanda dibilang juga lente atau voorjaar. Nah, ini jalanan yang suka aku lewatin kalau jalan-jalan. Sekarang pohonnya nih udah ditebangin pohonnya. Sekarang aku mau jalan ke arah sana deh, ke arah sawah. Ini jalan-jalan kayak gini nih bikin pikiran tenang nih. Tuh, ketemu Jerman. Nah, tuh itu tetanggaku tuh lagi ngajak main anjingnya. Nah, ini ke arah jembatan tuh. Enak pagi-pagi. Tuh ke arah sana ada mobil-mobil, itu orang-orang yang punya anjing tuh. Dia mau ngajak jalan-jalan anjingnya kalau cuacanya bagus kayak gini. Di sana agak rame, tapi karena ini luas ya, ini sawah-sawah, jadi biarpun ada mobil-mobil kayak gitu, banyak orang begitu rame kayak di kota-kota. Nah, ini tuh burung-burung tuh banyak pada manggil-manggil supaya pada bangun kali ya. Ini pagi-pagi nih tuh burung-burung. Nah, itu pohon-pohon yang bekas musim dingin tuh berubah warna kuning, nanti lambat laun jadi hijau. Nah, aku mau ganti rute aja deh. Aku mau ke arah yang sebelah sana aja sekarang ya. Nah, inilah suasana di Belanda ya. Aku untungnya tinggal di perbatasan, nggak di kota-kota banget, di perbatasan kota Schiedam. Jadi itu perumahan tempat aku tinggal. Kalau kamu lurus aja ke sana tuh udah kota Delft. Jadi aku kalau ke kota Delft cuma naik sepeda aja. Aru juga kuliahnya di kota Delft, jadinya dia juga naik sepeda 20 menitan. Nah, itu rumah petani tuh. Ada kalau cuaca bagus pada orang pada jalan-jalan. Ini padahal masih pagi banget, hari Minggu. Orang di mana-mana lagi olahraga, ada yang naik sepeda. Dan ada yang sekedar jalan-jalan kayak aku. Tapi asal menghindari kerumunan orang, ini tetap. Aku lihat banyak orang tua yang sama anak-anak yang main sepeda tuh. Ini kalau cuaca gini tentunya susah ya. Yang punya anak kecil untuk di rumah aja susah. Bahkan kita dilarang untuk keluar rumah kalau nggak perlu banget. Tapi mereka di sini patuh banget kok, karena di sini lockdownnya ini nggak lockdown benar-benar lockdown, tapi lockdown yang berstandar, lockdown yang pinter kalau orang Belanda bilang. Jadi masyarakat udah dikasih informasi supaya jangan keluar kalau nggak butuh-butuh banget. Ramai banget juga nih pagi-pagi orang-orang yang udah pada jalan-jalan. Bosan di rumah ya kayaknya. Nah, teman-teman, di Belanda ini di situasi virus corona ini lockdownnya tuh nggak lockdown banget lockdown, nggak benar-benar lockdown, tapi lockdownnya ini namain slimmer lockdown kalau orang Belanda bilang. Jadi masyarakatnya diminta dengan kesadaran sendiri untuk mematuhi aturan-aturan yang udah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kita harus mematuhi, dan kebetulan masyarakat di sini kesadarannya cukup tinggi. Jadi mereka tetap mematuhi, mereka keluar rumah hanya butuh-butuh aja seperti berangkat kerja atau pergi belanja biasanya. Tapi
yang punya anak kecil agak repot juga sih ya, karena sekolah tutup, udah gitu diperpanjang lagi, mereka agak susah. Jadi di tempat-tempat permainan biasanya dibatasi, karena di Belanda di setiap perumahan biasanya tuh ada tempat permainan atau speeltuin. Biasanya mereka kalau di speeltuin udah ada anak 1 orang atau 2 orang, biasanya yang lain nggak datang nyampur, nunggu sampai anak yang lain itu pulang, anak yang ingin main di tempat speeltuin itu datang. Kalau lagi kayak gini nih, aku jadi kangen sama teman-temanku. Udah lama nggak kumpul-kumpul, makan-makan. Ada krisis corona, kita nggak bisa ketemu dulu. Begitu juga dengan besuk ke rumah oma, opa, tante nih sementara ditunda dulu. Karena mereka udah di atas 40 semuanya umurnya, jadi resiko untuk dapat corona juga besar sekali. Jadi kita cuma bisa lewat video call aja. Nah, gimana suasana di teman-teman? Tapi krisis corona ini semua ada segi positif-positifnya. Kayaknya kalau aku perhatiin sekarang anak-anak tuh lebih dekat ke orang tua, karena anak-anak lebih banyak di rumah dan orang tua lebih banyak kasih waktu ke anak-anak. Mereka lakuin sesuatu yang biasanya nggak ada waktu untuk melakukannya bersama-sama. Kegiatan-kegiatan di rumah banyak dilakuin juga, seperti beres-beres lemari baju, beres-beres lemari makanan, beres-beres kebun dan sebagainya. Sekarang ada waktu sedikit. Nah, aku sekarang menerusin jalan-jalanku ke arah pulang dulu ya. Nah, ini aku udah mau sampai dekat rumahku. Nih rumah-rumahnya ini yang dinamakan rumah Vrijstaande-woning. Karena ada yang minta tuh gimana sih rumah-rumah di Belanda. Nanti aku kasih tahu tipe-tipe rumah di Belanda, macam-macam rumah di Belanda. Kayak sebelah kiri jalan ini nih namanya rumah Vrijstaande-woning atau semacam villa-villa. Nah, di sebelah sana tuh tempat aku, perumahan dekat rumahku itu, perumahan tempat aku tinggal tuh dinamakan perumahan Enkhuizen-woning atau Rijke House. Nah, ini nih pohonnya baru ditebang ini, jadi udah dirawat sama kota Schiedam ini, dipotongin supaya nggak terlalu lebat nanti tumbuhnya. Nah, ini kayak bisa jalan-jalan apa ini. Ini di sebelah kiri jalan lagi itu rumahnya tipenya Enkhuizen-woning. Nah, jadi terbuka ini, udah ditebang-tebangin. Di blok yang musim libur lalu ini masih banyak pohon-pohonnya di sini. Di sini juga sekarang udah ditebang-tebangin. Nah, yang di depan sana itu tuh juga ada rumah, tipenya juga lain. Tuh. Itu tempat aku tinggal di belakang sana. Juga yang sebelah kiri juga itu tipe Enkhuizen-woning. Jadi tinggalnya bersebelahan. Cuman modelnya aja yang lain. Yang di depan sana tuh yang ada balkonnya itu tuh dinamakan apartemen. Di situ ada apartemen, ada berapa lantai itu? 1, 2, 3. Ada 4 lantai. Jadi itu semua dapur, kamar mandi, semuanya ada di dalam satu lantai.
Biasanya yang tinggal di situ tuh orang-orang yang udah nggak punya anak atau orang-orang yang udah pensiun, jadi mereka tuh kan nggak kepengen tinggal di Enkesinuning kayak yang di depan sana tuh, karena itu kan 3 lantai, biasanya harus pakai tangga turun naik. Jadi bagi orang yang udah pensiun atau nggak punya anak biasanya lebih suka tinggal di apartemen. Selain bersih-bersihnya juga gampang. Nah ini udah jalanan mobil tuh, di depan sana itu stasiun tram itu. Bunganya bagus. Nah itu yang dari kejauhan yang putih itu juga jenis rumah apartemen. Jadi di atas, tapi yang ini jenis apartemennya mereka punya taman di belakang rumahnya atau di depan rumahnya. Jadi yang tinggal di bawah itu ada tamannya, tapi yang di atasnya itu nggak ada, cuma ada balkon. Nah itu juga salah satu jenis apartemen. Nah ini sekarang aku udah sampai di gang atau di perumahan tempat aku tinggal. Nah tempat aku tinggal ini tipe jenis rumahnya Enkesinuning atau Raiche House. Jadi tetangga sebelahan rumahku tuh rumahnya berdempetan. Dan Enkesinuning ini biasanya tuh ada kebunnya, kebun belakang dan kebun depan. Ada taman-tamannya. Nah, aku tadi jalannya dari sana. Mereka biasanya punya kebun depan. Di belakangnya ada kebun lagi, seperti di rumah aku. Nah, yang di depan sana itu tuh namanya Twee Onder en Kap tipe rumahnya. Rumah yang berdua nyambung, cuman berdua, nggak berderet kayak Raiche House seperti di tempatku. Ini 2 keluarga tinggalnya bersebelahan rumahnya. Itu juga tipe rumah Twee Onder en Kap. Jadi 2 rumah berdua bersebelahan. Yang di sebelah kanannya itu tipe apartemen atau flat biasanya dinamain. Itu ada berapa lantai itu? 1, 2, 3, 4. Ini juga tipe apartemen kayaknya. Kalau tipe flat tuh biasanya yang agak tinggi-tinggi. Nggak ada di tempatku, agak jauh sedikit tuh ada yang tipe yang flat. Ada yang sampai kayak 15 sampai 20 lantai. Ini aku udah mau sampai rumahku. Aku udah aja jalan-jalanku kali ini. Nanti aku kasih tahu jalan-jalan tipe-tipe rumah yang lainnya yang ada di belakang. Semirin pakai Hekskas, enak banget. Ini kopi susu. Bibit-bibit bunga tuh udah mulai nongol.
Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.